teman-teman. Halo, Selamat pagi. Sekarang kita ada di mana? kami ada di Soberdia Biara SPD Yogyakarta. Oke, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Nia. Halo, nama saya Niko. Halo, nama saya Jordi. Halo, nama saya Jona. Oke, di sini kami akan mewawancarai Romo di. Biara SPD Yogyakarta. Oke, saksikan terus ya. Dah. Selamat pagi Romo. Perkenalkan, nama saya Nia. Nama saya Jordi. Nama saya Niko. Oke, di sini kami mendapat tugas dari kampus. Kami disuruh untuk membuat video. Kami mewawancarai Romo. Ya, kami dari Universitas Sanata Dharma. Romo, bisa mulai dari pertanyaan pertama ya Romo? Boleh. Oke. Romo, kapan Romo tertarik menjadi seorang Romo? Pada waktu kapan Romo memiliki kayak inisiatif saya menjadi seorang Romo seperti itu? Iya, kalau kembali kepada pengalaman masa lalu, saya sulit untuk mengatakan bahwa awal saya tertarik itu gimana. Karena saya punya pengalaman itu, saya masuk seminari karena diminta untuk sekolah di seminari, dan saya ikut proses itu. Awal ketertarikan itu berjalan seiring dengan saya punya proses pendidikan, saya punya proses formasi. Dan ini satu proses pemantapan yang kemudian membuat saya menyatakan film sepertinya ini adalah jalan hidup yang pas untuk saya. Jadi saya tidak bisa katakan bahwa berawalnya dari mana dan bagaimana dalam perjalanan selanjutnya, tapi saya katakan bahwa ini satu proses yang saya jalani yang awalnya karena saya diajak untuk masuk seminari. Jadi sudah masuk seminari, jadi oke, ikuti proses itu dan saya menikmati sampai akhirnya saya menjatuhkan pilihan untuk menjadi seorang pilih. Jadi ini bukan pilihan pribadi juga ya Romo? Iya, bukan semata-mata pilihan pribadi, tetapi saya berproses bersama mereka, bersama mereka. Akhirnya saya menjatuhkan pilihan bahwa ini juga adalah bagian dari hidup saya, pilihan hidup saya. Oke, pertanyaan berikutnya Romo, apakah Romo memiliki cita-cita sebelum menjadi seorang Romo? Oh, dulu banyak. Dan itu lebih banyak ketertarikan dengan figur-figur tertentu. Ya. Kemudian masuk seminari dan saya tidak memikirkan tentang itu lagi. Ya. Memikir tentang itu lagi dan berproses ikut sekolah seperti biasa sampai akhirnya kami diminta untuk memilih. Ya, latar belakang keluarga saya itu banyak orang SPD, maka saya memilih SPD. Oke. Gitu. Jadi kalau begitu keluarga juga mendukung dengan keputusannya Romo? Sangat mendukung, mereka mendukung. Dan yang saya lihat itu keluarga mereka mendukung secara moderat. Artinya begini, mereka tidak pernah memaksa saya untuk bilang kalau sudah masuk ya harus jadi. Itu yang salah dari keluarga. Jadi mereka mendukung dan menyerahkan semua keputusan itu pada saya, bahwa ini pilihan saya dan saya menjalani. Dan pernah terjadi itu waktu sebelum saya memutuskan untuk kekal itu diskusi serius dengan bapak saya. Karena itu ya, karena bapak sudah melihat bahwa saya sudah sampai pada tingkat akhir dari formasi saya untuk memutuskan untuk menjadi seorang pastor. Pertanyaan selanjutnya Romo, apakah ada tantangan yang Romo hadapi sebelum atau sesudah menjadi Romo? Ini satu tantangan karena kehilangan orang tua. Dan waktu itu saya tetap teguh bahwa saya sudah merasa ingin dengan sekolah saya, jadi saya tetap lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya Romo, bagaimana pandangan Romo tentang Tuhan? Pandangan tentang Tuhan sangat bukan hanya sangat teologis, tetapi lebih ke pengalaman pribadi sebagai satu yang memberi hidup dan yang membuat. Karena itu makanya saya memilih moto kehabisan itu Tuhanlah yang menopang aku itu dari Mazmur 54 ayat 6. Jadi sebagai menopang dan menguatkan kekuatan utama itu. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya, sebelumnya saya minta maaf dulu kalau
mungkin dirasa kurang sopan atau gimana? Kan Romo kan pernah muda kan? Masih kamu muda? Iya sih. Belum nikah Sob. Iya. Ya, Romo tuh pernah nggak sih pacaran sebelum pernah. jadi Romo? Sangat pernah. Berapa kali? Pengalaman. Kalau soal berapa kali saya tidak bisa katakan 1, 2 atau 3 atau 4 kali, tapi membangun relasi itu pernah. Iya. Kalau Romo kan di katanya udah berkarya jadi Romo 15 tahun ya? 14. Oh 14. 14 kalau selama 14 tahun itu sampai saat ini masih ada nggak kayak godaan baik internal atau eksternal gitu? Ada. Banyak sekali godaan untuk itu. Yang penting bahwa saya menetapkan saya punya pilihan di mana. Dan kalau saya mengikuti itu berarti saya sendiri membuka satu celah untuk mengabulkan saya punya tujuan atau juga menghambat apa yang saya mau capai. Halo, kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Niko Herjuna. Saya Jordi. Nama saya Kurnia. Nama saya Tiffany. Sekarang kami ada di HKBP. sini. Kami akan mewawancarai seorang pendeta atau amang. Saksikan terus kelanjutannya ya. Dadah. Baik, selamat sore Aman dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tiffany. Nama saya Nia. Nama saya Niko. Nama saya Jordi. Oke, maksud dan tujuan kami di sini tuh ada tugas agama buat video tentang pemuka agama, pengalaman eksistensialnya gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang kami tanyakan sama Amang. Kapan? Amang tertarik menjadi seorang pendeta. Ya, kalau saya secara pribadi tertarik menjadi seorang pelayan secara khusus pendeta itu ketika kelas 2 SMA. Pertengahan kelas 2 SMA. Pertengahan kelas 2 SMA. Ini ada pertanyaan kedua, Amang. Itu kenapa Amang bisa tertarik menjadi seorang pendeta? Kenapa aku tertarik menjadi seorang pendeta? Karena aku sudah menikmati pelayanan dan aku penuh sukacita di dalamnya. Dan itu dimulai dari aku SMP dan secara khusus di SMA. Jadi kalau begitu cita-cita Amang dari kecil itu emang udah mau jadi pendeta gitu? Tidak, Tidak. jadi dokter. Oh, jadi dokter. Jadi setelah tamat SMA, akhirnya Amang bisa memutuskan jalan hidup Amang akhirnya untuk jadi pendeta gitu. Iya. Kalau menurut Amang, pandangan tentang Tuhan menurut Amang itu bagaimana? Tentang Tuhan. Oh, ini. Jadi memang kalau menurutku ya Tuhan itu memang Tuhan ini abstrak ya kalau kita mau bicara tentang itu. Tapi aku boleh melihat bahwa ternyata Tuhan itu ada di dalam apa yang aku lakukan. Kan pendeta kan sibuk dalam pelayanannya banyak, terus ya pasti ya sulit bagi waktu gitu. Terus bagaimana cara Amang bagi waktu dengan pelayanan sama keluarga? Ya, jadi aku belajar ternyata kita itu bukan nggak ada waktu, tapi nggak tahu membagi waktu. Jadi aku belajar memang jangan sampai kesibukan itu membuat kita itu lupa terhadap diri kita, keluarga dan orang lain, teman-teman. Aku selalu pakai istilah, kau tuh pelayan itu perlu self reward. Self reward itu bisa quality time, tadi jalan, kita cuti atau beli barang-barang disuka. Demikian juga ketika kita quality time kepada keluarga.